Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, untuk acara inti pada sore hari ini adalah tabligh akbar yang akan diasuh langsung oleh Kiai Haji Bakhtiar MA. Kepada Kiai kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali sore hari ini bisa datang kembali di masjid yang ternyata beda dengan 4 tahun yang lalu, terutama dari sisi jamaah dan kepengurusannya tentunya. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada PCM Waru, berikut semua jajaran pejuang-pejuang dakwahnya yang berbahagia, begitu juga wabil khusus Saibul Bait DKM dari Masjid Al-Ikhlas di Waru ini, dan seluruh para asatidz, para ulama, para tokoh yang saya muliakan dan yang saya cintai, seluruh muslimin dan muslimat yang hadir pada sore hari ini, baik yang offline maupun online. Ini zaman-zaman hybrid ya, off dan online. Saya dikasih tema tentang keluarga, tapi nanti bebas aja pertanyaannya dan terkait hal-hal yang signifikan. Kalau saya tidak salah, temanya tentang pahlawan dalam keluarga ya. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di dalam surah At-Tur ayat 21, ini sebagai referensi utama menjadi pahlawan keluarga yang sesungguhnya, bahwa bapak dan ibu telah berperan mencari nafkah bagi laki-laki, dan kemudian ibu-ibu yang juga kadang-kadang berperan ganda, baik sebagai istri, sebagai pekerja juga, bahkan terkadang ada yang orang tua tunggal juga membesarkan anak-anaknya dengan penuh
perjuangan dan tidak mudah untuk membagi dua peran. Nah, pada kesempatan ini saya ingin katakan bahwa pahlawan sesungguhnya di dalam keluarga adalah mereka menjadi teladan keimanan bagi keturunannya. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman yang keimanan mereka diteladani, dinapaktilasi jejaknya oleh keturunan mereka, maka kelak keturunan mereka akan kami upgrade surganya di akhirat agar satu level dengan surga orang tua atau kakek neneknya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahinun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Secara ringkas dulu penjelasan ayat ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi kata kunci kepahlawanan kita dalam rumah tangga lagi-lagi bermula dari iman. Setelah individu kita sendiri yang harus senantiasa menjaga keimanan, ternyata keluarga-keluarga yang kokoh, kuat, sukses, ini ukurannya apa ya? Bukan ukuran-ukuran yang bersifat keduniaan. Tidak mesti kalau orang itu bercerai kemudian gagal. Apalagi banyak definisi-definisi yang di masyarakat ini kurang pas. Istilah apa kira-kira? Ya cuma agak sensitif kalau saya bicarakan, nanti viralnya yang negatif juga gitu. Ala kulli hal, bahwa kepahlawanan yang sesungguhnya dari seorang kepala rumah tangga atau pendamping rumah tangga, nomor satu ukuran adalah iman. Walladzina amanu. Tapi bukan iman untuk dirinya sendiri. Nah, ini juga persoalan. Banyak orang tua, ayah pergi ke masjid sendirian dan tidak bangunkan anaknya. Atau istri sendirian sholat tahajud tidak membangunkan suaminya. Atau yang paling banyak juga anaknya disuruh ke pesantren, orang tuanya tidak belajar agama, kerja terus. Atau anaknya dipaksa menjadi hafiz Quran, tapi ibunya setelah mengantar anaknya ke sekolah dan DTP, dia pergi ke mall. Ini tidak ada di warung yang saya ceritakan ini. Sehingga kebanyakan anak-anak menjadi korban ambisi orang tua yang kurang beriman, tapi menginginkan agar keimanan anaknya melebihi dirinya, sehingga tak kurang anak-anak yang kehilangan usia kanak-kanaknya. Baik, keimanan yang diinginkan di ayat ini adalah keimanan yang wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Wattaba'atum dari kata-kata ittiba. Ittiba itu menapaktilasi jejak-jejak keimanan orang tuanya, kakeknya, neneknya. Diikuti. Saya punya pengajian online. Saya lihat bahagia sekali. Anak ini terlahir jauh di negeri Sakura sana. Neneknya di sini. Rindu sama cucunya. Sampai kemudian bisa diperjumpakan dan tinggal satu rumah. Seneng gak Pak tinggal sama cucu satu rumah? Kebanyakan cucu tinggalnya di mana? Hah? Tidak dengan kakeknya, tidak dengan neneknya ini masing-masing.
Dan yang membahagiakan karena sering Zoom bareng neneknya sama saya, diambil alihlah Zoom-nya oleh cucunya. Dan cucunya lebih semangat daripada neneknya untuk belajar mengaji. Hanya gara-gara neneknya ya mungkin karena interaktif sehingga si cucu kemudian senang berbicara lewat media. Dan ini hati-hati Pak, pola komunikasi anak-anak kita sekarang lebih gampang pakai HP ketimbang komunikasi langsung. Benar? Jadi kalau mau jadi ayah yang efektif untuk memasukkan nilai-nilai keimanan kepada anak zaman sekarang, harus punya grup keluarga. Dari situ kita asup anak-anak kita. Jadi sebetulnya gampang-gampang susah, bukan susah-susah gampang, mewariskan ke anak pada hari ini. Justru sebetulnya gampang-gampang susah. Gampangnya kita tahu masalahnya anak kita sedang punya perkara X, lalu kita tinggal browsing atau kita cari di internet apa yang kira-kira cocok buat dia, kemudian kita forward, kita kirim kalimat-kalimat yang baik, gambar-gambar yang baik. Itu sangat efektif. Saya sendiri kadang-kadang sama ponakan, kalau saya pergi ke rumah ponakan, dia masih begini nih, Assalamualaikum Abi, gitu. Assalamualaikum Abi, kita cium tangan, pergi lagi langsung pegang HP. 1 jam 2 jam di situ pun dia nggak ajak ngomong saya. Nanti ketika dia melihat saya ada di TikTok, ada Abi, gitu. Semua omongan saya di TikTok dia dengar, dia hafal, sementara dia ketemu tidak interaksi langsung. Dan ini fakta. Begitu. Dunia sekarang ini. Jadi mereka-mereka yang pandai memanfaatkan media sekarang, karena kadang-kadang anak-anak tuh lebih cepat dengan komunikasi di WA itu. Apalagi kalau orang tuanya sudah nggak asik istilah mereka ya. Wah udah tambah jauh deh itu. Baru berbicaranya juga kurang interaktif kepada anak, tetapi kalaupun tidak pandai komunikasi namun hati dipenuhi dengan iman yang dipenuhi dengan kasih sayang, insya Allah komunikasi akan senantiasa terhubung. Tetapi di ayat ini, pahlawan yang sesungguhnya adalah ketika keimanan sang ayah, keimanan sang ibu, keimanan sang kakek, keimanan sang nenek dinapaktilasi jejaknya oleh keturunannya. Wattaba'thum dzurriyyatuhum biimanin. Kakek-kakek yang merasa pernah keliru dalam mendidik anak, lalu kemudian hendak mencurahkan semuanya ke cucunya. Ini kesempatan untuk membayar kesalahan atau membayar kekurangan. Tapi hati-hati pula polanya. Jangan sampai kemudian malah menjadi kontraproduktif. Karena persoalan menantu kadang-kadang juga seperti yang kita ketahui belakangan juga banyak, karena terlalu dicampuri oleh mertua gitu. Ketika komunikasi tidak efektif, kemudian banyak tuduhan macam-macam. Tapi percayalah, kata kunci utamanya dari berbagai persoalan kalau dimulai dengan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti Allah yang akan bimbing hati kita, hati anak kita, hati anak cucu kita. Allah yang akan menyempurnakan semua kekurangan kita, dan Allah akan menutupi semua kesalahan dan kekurangan kita semua. Alhamdulillah, bahwa upaya kita menjadi pahlawan bagi keluarga mulai dari sisi iman sampai keimanan kita dinapaktilasi, diikuti oleh anak kita. Sampai di sini saya belum beritahukan benefitnya, keuntungannya apa, ya, apa yang akan diperoleh oleh orang tua, apa yang didapatkan oleh kakek dan nenek. Sekarang berhenti pada pertengahan ayat. Iman.
iman di dalam keluarga. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ya. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, ini dua laki-laki, tapi untuk nama yang kedua, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ada dua laki-laki disebut tanpa keluarga, dan dua laki-laki disebut dengan, tapi semua orang pilihan. Coba, dari sisi keluarga yang dicatat oleh Quran, di mana kekurangan Adam? Ada kasus ya, Qabil dan Habil. Tapi itu bukan salah Adam. Ya, dan memang inilah takdir ilahi. Kalau Nuh, di mana kasusnya? Kan'an. Iya. Iya. Terus kenapa kemudian kata keluarga dilekatkan kepada Ibrahim dan Imran? Jadi bukan surat Ali Imran, salah sebetulnya. Penyebutannya Al. Coba, Al Imran. Al Imran. Kebanyakan bilangnya surat apa? Sehingga banyak anaknya namanya siapa? Dikira Ali. Bukan, Al Imran, itu pengucapan yang benar. Al artinya apa? Keluarga. Bukan Ali Imran. Nah, ini orang tua yang salah, pengen punya keluarga keturunan seperti Ali Imran, dikasihlah nama anaknya siapa? Ini yang merasa anaknya, yang merasa salah, enggak, itu maksudnya bukan itu. Memang Anda mau dikasih nama Ali, ya, bukan dikasih nama Al. Baik, yang saya gambarkan tadi itu ada di surah Al-Imran, di ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran alal alamin, melebihi segala umat di masa mereka hidup masing-masing. Jadi ada 4 model laki-laki di sini, tapi bukan berarti ibu-ibunya nggak terlibat ya. Kan kata-kata keluarga kan mesti sudah bersuami istri kan. Nah, cuma kan nggak mungkin disebut nama istri, yang disebut nama suami. Bu, kalau di Waru ini anak nilainya bagus, anak bapak atau anak boy? Hah? Kalau anaknya nakal, kalau nilainya bagus anaknya boy, ibu. Kalau nakal, bapaknya ini. Kasihan nasib bapak dalam hal ini. Langsung to the point saja. Jadi kenapa 4 laki-laki ini dijadikan sebagai model? Kata kuncinya adalah iman. Laki-laki mulia ini, bahwa ada kasus di anaknya, yang satu kasus Habil dan Qabil, yang satu lagi kasus Kan'an. Itu pun persoalan keimanan yang diangkat. Ya bunayya irkab ma'ana. Dalam kasus Nuh, sama-sama sudah kita tahu ceritanya. Kemudian dalam kasus Adam juga sama-sama kita tahu ceritanya. Tetapi mereka dianggap sukses sebagai pribadi dan kepala rumah tangga karena mereka berjuang agar bisa menjadi teladan keimanan bagi keturunan. Itu kata kuncinya. Sampai level apa? Sampai level apa? Sampai level jannatu adnin yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada satu surga namanya Aden, dan di situ mungkin ada satu villa, pavilion atau istana yang ditempatkan satu keluarga di Jannatu Aden. Mudah-mudahan Bapak Ibu keluarganya nanti ditempatkan di sini semuanya. Ini pahlawan dari sekarang. Jadi pahlawan keimanan dulu, dari sisi ini dulu. Yadkhuluna, di surga Aden ini ada satu keluarga masuk bersama ke situ. Tapi siapakah individu-individu keluarga yang boleh menjadi member keluarga di sini? Di sini ada orang Minang nggak angkat tangan? Orang Minang. Ada rumah gadang ya. Kalau orang Madura ada juga rumah besarnya buat keluarga besar. Ada ya? Masing-masing daerah sebetulnya bagus. Rumah tangga di situ ada 3 generasi itu bagus. Tapi anak muda sekarang sudah salah didik juga. Gengsi tinggal di villa mertua indah. Padahal bagus sekali itu. Sebuah sistem di dalam Islam itu mengenal istilah an extended family, ailah. Bukan nuclear family ala barat yang cenderung mengarah kepada orang tua tunggal. Walau pada akhirnya mereka sekarang menyesal. Setelah Eropa menyesal, sekarang menyesal apa? Cina dan Singapura. Sudah banyak perempuan-perempuan tidak mau hamil. Ya karena KB-nya berhasil. Karena apa? KB-nya berhasil. Sekarang mereka berjuang. Setelah KB-nya berhasil, mereka berjuang. Yang mau punya anak akan dikasih uang, gitu ya. Yang mau hamil akan diberikan anggaran negara. Kalau di kita, alhamdulillah, masyarakat menengah Muslim usia produktif Indonesia sekarang berkembang, dan ini besar. Nggak ada hubungannya sama KB. Saya cuma ingin cerita kondisi di sana dan kondisi di sini. Pembatasan kelahiran nanti ada case-case tertentu dalam agama. Ada posisi dibenarkan, ada posisi tidak dibenarkannya. Oke, itu ada hukumnya sendiri. Kembali. Siapakah keluarga-keluarga yang bisa masuk ke surga Aden supaya masuk surga sekeluarga? Adalah anggota keluarga yang kalau di dalam Al-Quran digambarkan Jannatu Adenin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya. Yang boleh masuk ke dalam surga Aden sekeluarga itu adalah yang saleh bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, yang salihah ibu-ibunya, istri-istrinya, nenek-neneknya, dan yang saleh keturunannya. Jadi kata kuncinya apa? Saleh. Ini coba perhatikan diksi-diksi Al-Quran setelah iman, lalu kemudian ada diksi saleh, kata-kata saleh. Supaya dalam membangun keluarga ini, dalam membangun rumah tangga ini, kita jangan asal-asalan. Ada iklan bunyinya begini dulu. Buat anak kok pakai yang coba-coba. Ada nggak iklan begitu? Ada ya? Untuk anak kok pakai yang coba-coba. Ada juga berumah tangga kok coba-coba. Ada lagi konsep rumah tangga kok coba-coba. Berdemokrasi di dalam rumah tangga lagi. Pernah ada aturan rumah tangga demokrasi? Kalau demokrasi dibawa ke rumah tangga, banyak kekerasan. Salah semua sistem Islam itu. Demokrasi itu kan sistem politik kan? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitu kan slogan demokrasi. Tapi di dalam rumah tangga kan nggak begitu. Perintahkanlah anakmu untuk pergi sholat di usianya yang
Ketujuh, pukullah. Nah di sini nih, kekerasan dalam rumah tangga. Sesuai nggak dengan demokrasi? Bisa kacau. Biarlah sebuah sistem demokrasi dalam dunia politik yang sudah kita sepakati dalam berbangsa dan bernegara, tapi khusus di rumah tangga kita sudah punya model. Innallah astafa Adam wa Nuh. Siapapun Anda dalam memimpin keluarga dan rumah tangga, terutama di sini persoalan ayah. Saya tidak tahu ada Pak KUA di sini. Coba dicek di Waru ini, ada KUA, kasus tertingginya apa? Saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar perceraian. Dan kalau kita cek apa penyebab perceraian, dan siapa yang meminta cerai atau menceraikan, yang banyak terjadi bukan talak. Talak itu suami mentalak istri. Yang terjadi di KUA kebanyakan khulu. Khulu, istri minta dilepas dari, apalagi sudah dapat sertifikasi Muhammadiyah pula. Tadinya guru Muhammadiyah dapat sertifikasi guru, keluar dari sekolah Muhammadiyah karena memang dia bekerja di sekolah Muhammadiyah hanya pekerja, bukan orang yang ingin bersyarikat dengan pergerakan Muhammadiyah. Itu di sana, bukan di sini ceritanya. Yang saya ceritakan bukan di sini. Ternyata bukan cuma keluar dari Muhammadiyah, dari sekolah Muhammadiyah karena sudah dapat sertifikasi, pun pindah rumahnya setelah sertifikasinya digadaikan, dan selama ini kurang bahagia dengan suaminya, ya sudah merdeka. Dengan sertifikasi dia bisa gadai sertifikasi, kemudian bisa kredit rumah. Guru pula ada insentif khusus dari KPR. Waduh, saya kasih bocoran lagi. Bisa nambah ini. Jadi keluar dari rumah suami yang kurang bahagia. Ingin saya katakan adalah bahwa ternyata pendidikan anak laki-laki untuk menjadi pemimpin di dalam rumah pun tidak mendapatkan, jangankan model, nasihat pun jarang dapat. Saya ingat dulu ketika ayah saya gandeng saya sebelah kanan. Nih, kalau nanti kamu punya istri, kamu harus berada di sebelah kanan. Usia kecil sebetulnya saat itu, supaya kamu bisa melindungi. Dan usia saya belum usia mau menikah saat itu. Tapi hal-hal kecil seperti itu, kita bisa menjadi pahlawan bagi anak kita sejak kecil untuk mendidik dia agar menjadi laki-laki yang punya kekuatan leadership di dalam rumah tangga. Bu, saya mau nanya, kalau anak sudah sampai usia nikah, apa yang dipersiapkan biasanya? Satu, sudah sampai usia nikah, ada nggak pendidikan khusus yang dikurikulumkan oleh ayah untuk calon pengantin anaknya, baik laki-laki maupun perempuan? Ada. Berapa mata kuliah? Berapa SKS? Padahal organisasi rumah tangga itu adalah organisasi yang paling dinamis, berbeda dengan di kantor. Kepemimpinan di perusahaan cenderung lebih mudah daripada memimpin di rumah. Oh, banyak laki-laki hebat seperti singa di podium, seperti yang di depan Anda ini, sampai rumah jadi kucing. Seperti kokam gini kan gagah. Di sini dia gagah. Pakai loreng-loreng sampai di rumah. Maaf, kita satu mazhab. Terima kasih. Singa juga. Berapa dua? Hah? Ada mertua di sini susah ngomongnya. Jadi
kasus perceraian terjadi di dalam rumah di KUA sekarang, dan itu tertinggi dan terbesar adalah khulu. Perempuan minta dilepas dari suami. Nah, ini berarti penyebab persoalan di rumah tangga siapa? Ya suami bagaimanapun. Karena kan istri pendamping. Tapi yang mendidik suami kan emaknya juga kadang-kadang ini. Seperti apa? Ini kadang-kadang emak ini kalau menasihati itu lembut sekali, tapi jelek banget gitu. Nah, nanti kalau kamu menikah, kalau kamu besar, jangan seperti bapakmu ya nak. Banyak provokator di rumah. Jadi laki-laki itu nak harus lembut mendampingi ya nak ya. Jangan kayak bapakmu. Kamu harus jadi pemimpin ya nak ya. Supaya keluarga nanti bahagia, sejahtera. Jangan kayak bapakmu. Udah tambah parah lah kondisi bapak pada saat itu. Semakin tidak dipercaya di rumah. Ini semua tentu landasan-landasan keimanan yang tidak bekerja di dalam rumah. Harapannya sih semoga nih bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau meninggal dunia dimandikan oleh anaknya. Kira-kira mau nggak anaknya mandiin bapaknya? Tapi ngomong-ngomong, anaknya bisa nggak memandikan jenazah? Hah? Udah diajarin belum? Belum. Jangan-jangan pendidikannya nggak sampai ke situ. Coba anak-anak muda yang saya maksud 30 tahun ke bawah. Siapa yang bercita-cita nanti kalau orang tuanya meninggal, baik perempuan maupun laki-laki, berarti kalau perempuan memandikan ibunya, yang laki-laki memandikan bapaknya. Seneng nggak orang tua kalau punya anak begitu? Senang. Saya mau nanya, siapa anak-anak yang sudah belajar memandikan jenazah supaya nanti ayahnya saya memandikan, kata anak laki-laki, dan kata anak perempuan yang saya akan memandikan mama? Angkat tangan yang sudah belajar untuk itu. Bagus. Umur berapa? Sekarang umur berapa? 36, nggak apa-apa lah. Tadi, kok kamu di situ ya? Wah, itu Bapak minta dimandikan tuh gimana Pak? Banyak nggak anak-anak tidak mau turun ke kuburan menggendong orang tuanya untuk membawa orang tuanya sampai ke liang lahat? Bagaimana kalau Bapak punya anak seperti itu? Ya mungkin selama ini tidak menjadi teladan kesalehan bagi anak-anak. Ya tentu anak kita juga melihat sikap kita kepada kedua orang tua kita. Anak-anak tahu nggak kapan ayah itu bangga sekali pada anak laki-lakinya? Saya kasih tahu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Saya lagi cerita-cerita tentang keimanan ya. Cuma nggak berbicara tentang apa namanya tuh dari sisi terlalu akademik, tidak, pakai contoh-contoh kasus saja. Ya, contoh-contoh kasus yang sederhana begini. Ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja sama dengan ayah. Pak, ingat nggak hari pertama Bapak disetirin oleh anak, diantar ke satu tempat, ke kantor kah, kemanakah? Ingat? Ingat? Seneng nggak saat itu? Atau digonceng motor sama anak, seneng nggak? Anak saya sekarang sudah bisa menggantikan posisi saya. Itu hal yang sederhana. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa bahu-membahu bekerja sama dengan ayahnya membangun Ka'bah, iman ya, membangun dasar pondasi keimanan bersama-sama.
tiba-tiba dapat instruksi sembelih anak. Kan dulu masih kecil diminta diasingkan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus shalah. Ketika Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tandus atas perintah Allah, dia nggak peduli itu tandus, kering, tapi di situ inda baitikal muharram, menempatkan anak dan istri di sebuah tempat tinggal dekat dengan rumahnya yang terhormat. Maka berbahagialah jamaah-jamaah yang dekat dengan Masjid Al-Ikhlas ini. Dan apresiasi kepada semua pengurus yang usia masjidnya sudah konon 25 tahun, seperempat abad. Semoga semua yang telah berdedikasi untuk masjid ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di tempat yang terhormat ini, mudah-mudahan semua amal solehnya memperberat timbangan amal akhiratnya. Dan semoga setelah ini bertambah bersemangat lagi membangun ini, mentakmir ini. Semoga semakin bersemangat lagi. Ya, saya agak belok sedikit. Nanti saya balik lagi ke Ibrahim. Sekarang ke Masjid Al-Islah dulu. Belok sedikit. Anda yang sedang berjuang memakmurkan masjid ini, menjadi pengurus atau menjadi penggemuk, kan beda. Kalau pengurus yang menguruskan, penggemuk yang pengurus yang menghabiskan dana masjid untuk pembangunan, jamaah yang menginfakkan hartanya di sini misalnya dan ikut juga memanage. Di sini kita menyemai keluarga. Jadi jangan dianggap remeh bangunan masjid seperti ini. Di sini kita sedang membangun peradaban. Maka semakin bersemangatlah bersatu mengurus masjid ini. Dan dari sini kita akan melahirkan dari satu generasi ke generasi lain. Dan apa yang Anda kerjakan dalam mentakmir masjid selama 25 tahun ini telah melahirkan manusia-manusia baru, manusia-manusia hebat dari masjid ini. Jadi jangan dianggap remeh menjadi marbot ini. Walaupun sebetulnya ini sedikit otokritik ya, sedikit otokritik. Masjid dikendalikan oleh DKM beda dengan masjid yang dikendalikan oleh ulama. Ya, tetapi bukan berarti untuk dikotomi. Ini sekedar memberikan masukan. Sebab ulama yang dikontrol oleh DKM dengan semua aturan DKM berbeda dengan ulama yang mengontrol masjid. Nah ini coba dikolaborasi saja, ya, ulamanya dengan semua keilmuannya kemudian dilaksanakan oleh DKM-nya. Ngobrol kemarin dengan tokoh Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu kenapa disepakati ulamanya itu dipanggil Buya? Ada beberapa pilihan. Pilihannya tadinya perdebatan, apakah dipanggil Syekh dengan Masyikhah ataukah dipanggil Ustadz. Ternyata masyarakat Sumatera Barat, tokohnya terutama, jadi pandainya, ulamanya bersepakat untuk memanggil dengan kata Buya. Kenapa bukan Syekh? Syekh itu kesannya kayak terlalu tinggi sekali. Masyikhah terlalu suci gitu. Kalau dipanggil Ustadz juga terlalu akademik. Hanya guru. Walaupun kalau di dunia akademik di Arab, Ustadz itu artinya profesor. Ustadz, doktor, gitu. Berarti profesor, doktor. Jadi di sini Ustadz berarti saya profesor gitu ya. Kenapa dipilih kata Buya? Dari kata-kata Abi, Abu ya.
disingkat menjadi buya, al-ubuwah, supaya hubungan antara para ulamanya dengan masyarakatnya seperti ayah dengan anaknya. Dan harus bonding, bukan hubungan masyikh atau syekh yang tinggi atau sebatas guru yang menyampaikan ilmu, supaya para ulamanya juga berperan sebagai ayah bagi umatnya. Itu filosofisnya sebetulnya kenapa digunakan kata buya. Kan biasa manggil ayah abi atau abu ya. Di dalam surat Luqman, Luqman memanggil anaknya ya bunai, bukan ya ibni atau ya waladi, ya binti, enggak, ya bunai. Artinya apa ya bunai? Panggilan lembut dari seorang abu ya kepada anaknya, wahai anandaku. Kalau abu ya, wahai ayahanda. Apa yang sedang terjadi dan Anda kembangkan di Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan sesuai semua dengan namanya. Percayalah, ini akan menjadi jembatan peradaban Anda dan keluarga, dan ini akan menjadi jembatan kebaikan bagi banyak manusia, terutama di sekitar masjid ini. Maka di usianya yang 25 tahun, tanggal berapa? Tanggal berapa? 21, hari ini tanggal 26. Di usia 25. Coba jamaah tetap Masjid Al-Ikhlas angkat tangan. Yang jamaah tetap Masjid Al-Ikhlas. Angkat tangan. Ya, berarti kebanyakan pendatang nih datang ke sini ya. Adalah, cuma nggak angkat tangan semua. Oh, di belakang ada juga semua. Bayangkan, lihat ini, di Masjid Al-Ikhlas ini bukan cuma orang sekitar yang datang untuk mendapatkan kebaikan dari sini. Yang bukan jamaah sehari-hari di Masjid Al-Ikhlas, angkat tangan. Yang bukan jamaah sehari-hari, lihat tuh ini semua. Ya, ibarat ini burung walet. Seandainya semua yang angkat tangan ini burung walet, pilih mana? Saya punya rumah saya biasa saja. Tiba-tiba didatangi burung walet. Pilih usir burung walet atau kita ngontrak di luar bian burung walet di sini? Hah? Pilih apa? Pilih ngontrak. Kenapa? Itu kira-kira analoginya. Orang yang datang ke sini berzikir, orang yang datang ke sini mengaji, orang di sini kemudian bersujud dan ruku menyebut nama Allah, walet yang diambil apanya? Liur. Dan orang yang datang ini semua lebih liurnya itu ketika dia menyebut nama Allah, bertilawah, mengagungkan dalam ruku, meninggikan dalam sujud, maka beruntung gak menjadi pengurus di sini yang menjaga kebersihannya, yang menjaga keharumannya. Bersyukur gak berinfak ke sini, karena investasi Anda lebih hebat daripada ini jadi sarang. Misalnya sekarang pilih, banyak jamaah mau ngaji di sini, burung walet juga datang ke sini. Sekarang siapa yang kita usir? Seandainya itu terjadi, hah? Seandainya terjadi ini, pengurus mana pengurus? DKM mana? Mana DKM masjid? Ya, seandainya terjadi di atas ini penuh walet, di sini penuh jamaah, siapa yang kita usir? Kata jamaah tutup separuh, kata pengurus biar tinggal bersama gitu ya. Tapi saya sedang menganalogikan betapa yang Anda lakukan di sini dengan mentakmir. Takmir itu apa artinya? Ammaru ya ammiru, meramaikan, memakmurkan, ya, dengan berbagai macam kegiatan. Ini dalam rangka 25 tahun, karena tanpa sengaja tadi saya dengar, Ustadz, ini masjid sudah dalam rangka baru selesai miladnya sudah 25 tahun. Wah, saya bangga sekali.
Sedikit saya motivasi supaya faham betapa besar sekali sebetulnya apa yang kita lakukan di sini. Dan rumah-rumah tangga yang ingin menyemai keimanan di dalam rumah tangganya tanpa masjid, sulit dia membangun rumah tangga. Tanpa membiasakan keluarga ke masjid, sulit akan mewariskan alladzina amanu wattaba'thum dzurriyyatuhum biimanin jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim. Sulit terbentuk kecuali seperti Ibrahim mewariskan keimanan kepada anaknya, bukan daerah ini bebas banjir, bukan karena dekat tol, bukan karena apa lagi. Biasanya orang pilih properti karena apa? Promonya. Kalau di Surabaya, properti ini berada di tempat yang tandus tapi dekat rumah Allah yang dihormati. Begitu jualannya? Kalau di Jakarta 5 menit dari tol, pukul 2 pagi gitu. Karena di Jakarta sebetulnya tidak ada yang macet. Anda salah paham. Saya sebagai orang Jakarta tersinggung. Siapa bilang Jakarta macet? Antrian kendaraan saja. Hah? Siapa bilang banjir? Hanya genangan 2 meter. Dulu, ya. Kalau sekarang cepat selesai insya Allah. Seperti Surabaya. Kemarin saya di Medan juga itu banjir sebentar, 2 jam sudah surut lagi. Baik, jamaah rahimakumullah. Kembali kepada kisah Ibrahim tadi. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Apa tujuan Ibrahim membentuk rumah tangga dimulai dari kawasan properti yang tandus, tapi satu kriterianya, dekat dengan rumah engkau yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Coba lihat ini, agenda keluarga beriman. Ada orang tua ditanya, anaknya di depan matanya, nak, tadi sholat subuh? Hehehe, enggak. Padahal sudah balik. Bapaknya di sampingnya senyum juga. Hehehe. Wah, dahsyat ini. Ibu-ibu yang salehah melihat anaknya sholat subuh di rumah. Alhamdulillah, anak mama sekarang sudah menjadi lelaki salehah. Karena cuma perempuan kan yang boleh sholat di rumah ya. Jadi kalau laki-laki sholat di rumah berarti anaknya tersinggung. Nggak apa-apa, aku kan bisa berubah. Besok aku menjadi anak soleh. Tapi mama menyedihkan, suaminya soleha gitu. Betapa menderitanya punya suami soleha. Bagaimana mungkin akan mewariskan keimanan dan kesalehan yang dimulainya dari salat? Penting gak posisi masjid? Penting. Penting gak DKM masjid menjadi pelayan? Sangat penting. Dan sangat besar gak fungsi DKM masjid dalam melayani masyarakat supaya anak-anak senang datang ke masjid? Pertanyaannya, kalau anak-anak ke masjid dapat pelayanan apa? Ada nggak urinoir khusus untuk anak di sini? Ada nggak sudut anak di sini? Disiapkan nggak pelayanan? Jamaah sudah dididik nggak agar jamaah ini ramah anak? Kan ada dulu, saya kecil korban dipentung kipas terus saya dulu itu. Kipas sate itu, kipasnya tukang sate. Saya langganan dipentung itu dulu waktu di masjid. Karena tukang bercanda. Kalau datang ke masjid saya suka bercanda dan main. Nah itu saya sering kali dipentung itu. Tok gitu. Aduh sengsara sekali. Di masjid dipentung, di rumah disuruh ke masjid. Sementara dunia anak adalah dunia main. Betapa tersiksanya anak. Di rumah disuruh ke masjid, sampai di masjid. Sementara tidak ada area
bermain. Rasulullah dan para sahabat menyiapkan lapangan masjid untuk area bermain buat anak, agar mereka senang berada di wilayah masjid. Jadi kalau anak main itu wajar, tapi kalau orang tua yang main, kurang ajar ya. Selesai masjid, kita balik lagi. Tadi sedikit sudut pandang bagaimana pentingnya masjid, rumah, dan lingkungan kita bangun. Jamaah rahimakumullah. Maka di sini ada kata-kata kunci penting. Satu, iman. Satu, saleh. Ya, satu lagi masjid. Nah, sekarang masuk pada teknis. Rumah kita di mana kita membesarkan anak-anak dan kita berada di lingkungan itu, satu, harus menjadi rumah ibadah. Dua, rumah kita harus menjadi rumah ilmu. Tiga, rumah kita sebagaimana halnya rumah harus menjadi rumah perlindungan. Rumah kita sebagaimana halnya sebuah rumah harus menjadi rumah ketenangan dan ketentraman. Di situ as-sakinah terbina. Selebihnya tinggal ditambah lain-lain. Tapi 4 ini itu harus dibangun pertama kali. Pertama apa? Rumah kita harus jadi apa? Oh, rumah saya rumah ibadah, jadi bikin musola di rumah gitu. Enggak ke masjid. Nah, ini salah. Ya. Sebetulnya enggak bagus rumah punya musola. Tapi karena mungkin yang buat enggak paham, yang perlu di rumah itu bukan musola, mihrab. Jangan nanti bikin malas ke masjid, apalagi udah rumah dekat masjid ada musola, nanti si malas tambah. Tapi jika dibutuhkan mungkin silahkan sajalah, itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini sekedar mengalihkan perhatian. Yang penting di rumah itu adalah apa? Mihrab. Gini, sedikit cerita. Apa bedanya mihrab dengan ruang TV? Kalau sekarang bukan ruang TV lagi, ruang gadget di mana-mana jadi ruang TV ya. Ada jin khusus yang senang sekali nongkrong di depan TV dan HP yang mendistorsi informasi, baik lewat pendengaran maupun lewat mata. Sehingga di ruang itulah setan banyak nongkrong. Jadi kalau dipilih di rumah, selain toilet, di mana tempatnya setan di rumah? Coba perhatikan. Selain di toilet, di mana ruang tempat setan berada di rumah? Ah, jujur, di mana? Kalau dulu sebelum zaman digital nih di ruang TV. Bapak, sehebat apapun Nabi, sesuci apapun Nabi, di rumahnya, di toiletnya ada jin al-khubus wal khabais atau tidak? Iya. Bisa nggak mungkin Nabi mengusir al-khubus wal khabais? Tidak, karena memang di situ tempatnya, apalagi kalau airnya tergenang dan kotor rumah itu. Toiletnya kotor, airnya tergenang, itu tempat yang paling enak buat jin al-khubus wal khabais. Ini pernah kejadian. Ini kejadian. Jadi ada orang kesurupan. Sudah diruqyah nih ceritanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kesurupan lagi. Kemudian kata yang ngerti, udah nggak usah diruqyah-ruqyah, lap aja kakinya itu. Udah kering, selesai. Satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu. Saya cerita doang ini, jangan sampai nanti saya diundang meruqyah. Enggak, saya nggak terima. Dikit-dikit mengundang tukang ruqyah, dikit-dikit mengundang tukang ruqyah, gitu kan? Nanti nggak diterima akidahnya. Istirqa itu kadang-kadang menyinggung Allah karena dia dianggap nggak yakin pada yang dia bacanya. Ya, kan ada hadisnya tuh, la yadkhulul jannah man istarqa. Tidak akan masuk surga orang yang minta diruqyah. Maksudnya bukan nggak boleh ruqyah, boleh,
syar'i sunnah di ruqyah itu. Hanya saja kalau nggak pernah yakin dengan yang dibacanya, Allah jadi marah sama orang ini. Keluar dari toilet, kemudian kesurupan lagi. Karena mungkin belum diprotek ketika di ruqyah dan masuk ke kamar mandi tidak pakai sendal, kotor pula. Nih ibu-ibu yang punya anak laki-laki di rumah, harusnya tuh diajarin toilet itu, kalau toiletnya duduk, ya bukan jongkok, alas tempat duduknya itu kan kalau anak laki-laki kan mestinya didirikan dulu. Kalau dia mau kencing berdiri misalnya, banyak kan anak laki-laki tiba-tiba kencing berdiri aja, kemudian menetes nggak di atas? Ya, klosetnya itu. Ibu-ibu main duduk aja kan? Lalu gimana itu? Najis. Apalagi embernya lebih rendah daripada klosetnya. Kemungkinan besar saya nggak akan mau gunakan air itu walaupun penuh. Saya cenderung ngambil dari air keran. Gitu biasanya. Karena kemungkinan air ini terkontaminasi oleh najis. Ini pendidikan ini di rumah diajarkan kan? Mohon maaf nih, mulai dari toilet kita bicara. Singkat kata bahwa tempatnya setan itu di situ. Pertanyaan kedua, di mana tempatnya malaikat? Yang paling banyak malaikat nunggu Anda di situ. Di mana? Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Da'a Zakaria rabbah. Kisah Nabi Zakaria bisa punya anak itu karena doanya di mana? Di mihrab. Merugilah Anda. Coba lihat doanya Zakaria. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Saat itu Zakaria berada di mana? Sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Jadi penting nggak punya mihrab di rumah? Mudah-mudahan nanti dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala di mihrabnya. Dipanggil oleh Allah mudah-mudahan itu. Meninggal dong ya. Ya nggak apa-apa kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya mihrab di rumah, ibu-ibu yang tidak bekerja, ketika kemudian suami pergi ke kantor, lalu ibu-ibu kemudian sholat awwabin, diantaranya sholat duha, itu mendatangkan rezeki buat keluarga di mihrab itu. Rasulullah SAW satu hari keluar rumah mendapati Juwairiyah, salah satu istrinya sedang berzikir. Kemudian di waktu duha, Rasul kembali, didapatinya Juwairiyah masih berzikir di mihrabnya. Sepertinya seperti istrinya bapak-bapak di sini deh kayaknya Juwairiyah itu ya. Ya, siapa dulu dong suaminya kan gitu ya. Melihat istrinya begitu serius dan Nabi berkepentingan dengan istri seperti ini. Istri seperti ini bisa memurahkan rezekinya suami. Istri yang seperti ini bisa memurahkan rezeki anak-anaknya. Karena Rasulullah sayang pada Juwairiyah, lalu dikasihlah zikir. Seandainya kamu baca ini 3 kali, maka nilai zikirmu lebih, yang kamu baca 3 kali ini yang aku berikan kepadamu lebih hebat daripada zikirmu seharian. Apa itu zikirnya? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Hafal? Hello, belum hafal? Ini tasbihnya dahsyat banget. Coba Anda baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang paling dicintai Allah yang keluar dari lisan seseorang. Dari Jakarta ke Surabaya, sebelumnya dari Padang, saya capek banget. Itu bersandar di jendela pesawat itu sambil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nikmat sekali, ya, nikmat sekali, dan bisa istirahat total.
Dan insya Allah pesawatnya pun dijagain sama Allah. Kasihan pesawat terbang 2 jam tengkurap terus. Kalau dia ngulet, masalah nggak saya? Supaya tetap dia setia tengkurap, saya harapkan jangan sampai ngulet, bahwa saya bertasbih. Apa doa naik pesawat? Subhanalladzi. Naik kendaraan juga gitu ya. Penting lu tasbih itu. Tapi itu tasbih level bagus lah. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Coba kalau tasbihnya begini. Boleh nggak saya bilang, saya lihat pohon kelapa di luar. Pohon apa itu? Palem ya? Palem ya, bukan kelapa ya? Sawit. Ya, pokoknya palma lah, jenis palma. Atau di sana ada pohon anak itu samping, itu pohon apa sebelah kiri? Mangga. Saya bilang, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, sebanyak daun itu. Jadi sudah berapa tasbih saya? Hah? Anda bisa menghitung berapa jumlah daun mangga itu? Kalau saya bertasbih, saya kagum pada Allah. Saya memuji Allah, ya Rabb, subhanak, adada warakati hadhihi syajarah. Ya Rabb, maha terpuji Engkau, sebanyak daun ini. Jadi Anda tadi membaca tasbih dibanding saya sekali baca itu, banyakkan siapa tasbihnya? Beda kan? Coba-coba gini, mungkin gara-gara terlalu rasional nih ya. Orang Muhammadiyah kebanyakan gitu, terlalu rasional. Ya. Kalau NU kuatin perasaannya juga ya. Sekarang begini. Saya mau bilang apa tadi? Terlalu rasional. Begini, pernah nggak bercita-cita, ya Rob, sekarang aku duduk di mihrabku, aku ingin bertasbih kepadamu lebih banyak daripada orang se-Surabaya. Pernah nggak bercita-cita begitu? Belum. Terus cita-citanya apa sih selama ini? Maksud saya gini, bahwa ketinggian-ketinggian keimanan lah yang seharusnya, ketinggian-ketinggian kesolehan lah. Ya, mungkin gara-gara untuk menjadi wali susah, gara-gara salah ngeliat foto. Kalau wali itu di foto, di gambar harusnya pakai apa? Kudanya warna apa? Putih. Untel-untelnya putih, harus tebal gitu ya. Mungkin salah persepsi. Kan Allah yang menginginkan agar kita menjadi walinya. Coba sekali-kali, saya ingin bertasbih menjadi yang terbanyak tasbih saya malam ini kepada Engkau ya Allah. Kira-kira Anda butuh berapa jam untuk mengalahkan orang se-Surabaya, berdua-duaan dengan Allah, agar Anda istimewa di hadapan Allah dalam bertasbih? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan agar Anda menjadi orang yang terbanyak? Memangnya kalau sudah terbanyak tasbihnya apa untungnya Ustadz? Loh, ibarat HP, Anda kan nggak perlu begini-gini lagi cari sinyal kan? Kalau Anda berada dekat dengan BTS atau lagi yang tertinggi, kan berarti sinyalnya kuat, dan Anda ingin menjadi orang yang paling kuat sinyalnya terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, gitu ya? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda bertasbih agar sekali bertasbih nilainya besar? Orang beriman selalu begitu berpikirnya, selalu yang terbaik di hadapan Tuhannya. Begitu juga di dalam rumah tangganya. Yang kedua misalnya, ya Rabb, subhanallah, orang ini ya Rabb baik banget. Saya yang butuhkan dia nggak butuh saya, tapi dia yang kasih kebaikan buat saya, Rabb. Aku memuji Engkau, sehebat kebaikan orang ini ya Rabb. Yang ketiga, tiba-tiba Anda dikirimin emas 5 kilo. Mimpi aja dulu lah gitu ya. Kira-kira kalau Anda dikasih emas 5 kilo, bahagianya gimana kira-kira? Karena beriman, jadi dia biasa aja. Lalu Anda berkata, ya Rabb, maha suci Engkau, aku memuji Engkau seberat
emas 5 kilo yang Allah yang kau berikan lewat orang ini, ya Rabb, Maha Suci Engkau seberat emas 5 kilo. Berapa harga emas sekarang 1 gram? Hah? Biar gampang hitungnya. 1 juta atau 900? Oke, 1 juta. Jadi 1 kilo berapa? Berapa gram 1 kilo? 1000 gram kali 1 miliar. 5 kilo 5 miliar. Ya Rabb, Maha Suci Engkau sebesar 5 miliar ya Rabb. Nah, gitu misalnya. Ini kita bicara yang khusyuk lah ya. Tapi level basic. Apalagi macam-macam. Di tasbih ini, Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Engkau. Ya, Maha Suci Allah. Wa dan bihamdih, Maha terpuji Dia. Ya, Maha Suci dan Maha terpujinya seberapa? Ada khalqih, sebanyak ciptaannya. Ketika Bapak terbang dari Indonesia ke Jeddah mau umroh, lihat padang pasir, dari pesawat bilang, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, sebanyak pasir ini di padang Sahara. Banyak kata tasbihnya. Kalau tadi Subhanallah wa bihamdi, ada khalqi, Maha Suci Engkau ya Allah, sebanyak ciptaanmu. Berapa kira-kira? Hah? Dahsyat gak ini yang diajarkan oleh Nabi? Dahsyat gak? Tadi sebanyak daun mangga, sekarang sebanyak pasir. Padahal padang pasir itu cuma di bumi Arab pada saat itu. Salah satu sudut kecil dari satu bumi. Bumi hanya satu benda langit. Dari sekian miliar benda langit yang ada satu galaksi. Dan di sana masih ada miliaran galaksi lagi. Dan mayoritas alam ini kita sebut dark energy, yang kita nggak pernah tahu apa isinya. Ada luas sekali di sana. Maka ketika Anda bertasbih Subhanallah wa bihamdi, ada khalqi, dahsyat nggak itu? Nah, ini orang-orang beriman tuh selalu ingin punya nilai yang terbaik. Waridho nafsih. Kalau tadi ada orang membantu, lalu kita berterima kasih dengan kebaikan dia, ini lebih hebat lagi. Segala puji, Maha Suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu, sehebat ridhomu kepadaku, yang aku bergantung pada Engkau, Engkau tidak membutuhkan aku, di mana Engkau terus memberikan kasih sayangmu kepadaku, mengampunkan kesalahanku, dan mau mencintaiku, bahkan meridhoiku. Dahsyat gitu. Kok bisa nggak hafal tasbih ini? Salah Ustadz, kenapa baru hari ini dikasih tahu? Oke? Baru yang ketiga, wazinata arsyih. Saya mau tanya, makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini yang paling berat apa? Arash. Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha terpuji, seberat arashmu, yang dijunjung oleh para malaikat nanti di yaumil mahsyar, yang akan menjadi VIP lounge bagi mereka-mereka yang di dunianya senang berkata, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa, minimal 7 kali dibaca itu, wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali di awal pagi, maka dicukupkan semua kebutuhannya di sampai hari siang sore nanti. Dan yang membaca sore ini 7 kali, maka dicukupkan semua kebutuhannya di malam hari. Itu kan semua tergantung pada keimanan kita. Juwairiyah dikasih zikir itu oleh Nabi SAW. Bahkan wamida ada kalimati. Nah, ini susah lagi sudah membayangkannya. Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha terpuji, sebanyak tinta kalimat-kalimatmu, dan sebanyak hitungan kalimatmu. Kalimat Allah udah nggak bisa dihitung kan? Maka dengan 3 kali berzikir seperti itu di awal pagi dan di awal sore, Anda sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tunggu efeknya. Siapa yang tahu apa fungsi bertasbih?
buat ngitung zikir itu mah tasbih gitu ya. Kalau buat ngitung, bertasbih itu dapat menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Apa bedanya dengan istighfar? Dosa yang diampunkan oleh Allah lewat tasbih adalah dosa akibat kebodohan kita tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Kenapa kita bodoh tentang Allah, tentang namanya, sifatnya, perbuatannya, takdirnya, sehingga sedikit bersyukur, sehingga banyak mengeluh, sehingga tidak meridhoi takdir-takdir Allah yang menyakitkan? Karena tidak banyak bertasbih. Makanya kotor batinnya, keruh cermin jiwanya, tidak dapat menembus. Makanya orang-orang yang selalu tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa itu, dapat melihat hal-hal yang ajaib dan selalu melihat hikmah-hikmah besar karena banyak bertasbih. Rumah tangga yang jarang berzikir, barang apalagi rumah itu jarang dibacakan Quran, udah dijamin banyak setan di situ. Adalah Utsman bin Affan. Setiap pulang, pekerjaan Utsman bin Affan sebagai keluarga kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, kalau pulang ke rumahnya, apalagi dari kejauhan habis jalan jauh, ya, apa salam masuk ke rumah supaya yang kita lihat di rumah hal-hal yang tidak mengecewakan. Para ulama biasanya menempel itu tulisan salam itu di depan pintu rumahnya. Barang siapa yang membaca itu masuk ke rumah, maka dia tidak akan melihat hal-hal yang mengecewakan di dalam rumahnya. Mau? Ikuti saya. Assalamualaikum. Boleh tambah warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwata illa billah. Baca itu, kata Nabi SAW, insya Allah, apalagi kamu baru pergi jauh, kamu tidak akan melihat hal-hal yang mengecewakan di rumah kamu. Apa salamnya? Assalamualaikum, Masya Allah, la quwata, nggak pakai la haula, la quwata illa billah. Masuk tuh ke rumah. Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang dan kita tahu karena kita sendiri yang buka kunci rumah, buka, baca apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Saya itu paling, apa ya, ini mungkin pribadi, masalah pribadi, mungkin karena terlalu sensitif aja ya. Saya itu masuk hotel selalu susah tidur. Makanya kalau saya masuk, antisipasinya, kalau saya masuk hotel harus banyak yang saya baca. Buka pintu, kan saya nggak tahu nih kamarnya tadi dipakai siapa, dan siapa yang sering nongkrong di sini, setan yang mana kita nggak tahu ini. Makanya saya masuk ke hotel, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Biasanya bapak masuk hotel bilang apa? Masuk kamar, Assalamualaikum, udah bagus. Setelah itu ngapain? Saya tidak akan mau sentuh yang lain sebelum saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Bahkan sunnahnya jangan langsung sentuh itu bed covernya atau bantalnya sebelum baca apa? Bismillah. Sunnahnya itu. Utsman bin Affan setiap kali masuk ke rumah, sudut-sudut rumahnya dibacakan ayat kursi, kecuali toilet. Untuk keberkahan rumah ini, agar rumah ini menjadi rumah ibadah. Kita sampai sampai Isya ya di sini ya. Kalau ada kopi sih nggak apa-apa ya. Memang nggak bercanda. Bercanda kalau nggak tersinggung ya. Baik. Jadikan rumah itu rumah ibadah. Ibu-ibu, Anda tidak akan menjadi istri yang galau. Kalau di rumahmu ada mihrab, taruh sejadah terbaikmu di situ. Tempatkan Quran yang paling bagus yang kamu punya di situ. Sama tempatnya yang terbaik. Kalau perlu parfum kamu di situ yang paling kamu sukai, supaya kamu bisa berlama-lama. Kalau perlu tempat sendernya sekalian. Dan kalau perlu bikin gantungan mukenahnya, jangan sampai habis
Wudhu pakai mukena, masih basah, masih lipat, langsung pakai lagi. Bau apok nggak dicuci-cuci. Kalau di sini bagus-bagus orangnya. Mau taruh tasbih, tasbih yang terbaik di situ, supaya kamu bisa nyaman di mihrabmu, supaya malaikat selalu menanti kamu di situ. Rugi rumah nggak punya mihrab itu. Bikin mihrab itu nggak mesti kayak mihrab begini ya, Ustadz. Jadi saya mesti bongkar rumah saya? Ya enggak lah. Pilih satu tempat di mana di situ kamu berdua-duaan dengan Tuhanmu. Kalau perlu taruh kipasnya yang paling nyaman supaya bisa berlama-lama. Kalau perlu kasih bantalan yang empuk supaya kamu bisa berlama-lama di situ. Mudah-mudahan semua doa-doamu dikabulkan di situ. Itu kisahnya Zakaria. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Dapat anak, dapat berita gembira, dikasih nama Yahya. Di mana dapatnya? Saat sedang apa? Sedang salat. Apalagi ibu-ibu seperti Maryam. Setiap kali Zakaria mendatangi mihrabnya Maryam, selalu ada rezeki. Jadi pintu rezekinya ibu-ibu itu bukan di dompet suami atau ATM suami awalnya. Bu, suami-suami itu egois nggak, Bu? Jawab iya atau tidak serempak ya. Suami-suami itu egois atau tidak? Egois. Iya apa tidak? Egois atau tidak? Iya, egois. Kasihan deh bapak-bapak. Suami-suami itu pelit atau tidak pelit? Yang keras, pelit atau tidak pelit? Ada yang untung, ada yang mewakili tidak. Sebetulnya banyak kan bilang pelit. Itu dosa bapak-bapak di hadapan ibu-ibu ya. Kalau bapak jujur-jujur, kalau ibu kan masih sembunyikan. Suami istri-istri kita itu cerewet atau tidak? Malu-malu juga ada istrinya di sini Pak ya. Istri-istri cerewet atau tidak? Cerewet. Boros atau tidak? Sudah tahu dosa masing-masing? Sebetulnya salah paham semuanya. Apalagi era sekarang setelah perang. Kembali, jadi itu rumah ibadah karena fokus kita pada hari ini memang di masalah keimanan sebagai pahlawan. Yang kedua juga penting, jadikan rumah sebagai rumah ilmu. Silakan pasang wifi di rumah. Kalau perlu unlimited. Asal bilang sama anak-anak, buka HP ilmu, buka gadget ilmu, buka komputer ilmu. Papa, ayah, bapak, apalagi? Abi, apalagi? Buya, Pak Daddy. Kata keluarga yang keren, everybody can be a father, but the special one is dad. Yeah. Setiap orang bisa jadi ayah, tapi tidak setiap ayah bisa menjadi spesial bagi anak-anaknya, gitu ya. Nah, saya tidak tahu panggilan kasih sayang anak Anda kepada Anda sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Ini mohon maaf ya Bu, mumpung ketemu bapak-bapak, judul keluarga jarang-jarang kan, yang sering diceramain keluarga ibu-ibu kan. Nah, kali ini cerita tentang keluarga kaya ayah, mohon maaf saya fokuskan ke ayah ya, karena memang ayah ini belum pernah sekolah jadi ayah, jadi insinyur, jadi dokter, jadi ini, tapi jadi ayah belum sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lagi agar kita bisa menjadi ayah yang baik. Bagaimana caranya agar wifi di rumah, gadget anak-anak di rumah, tiada hari tanpa ilmu, tiada kota tanpa, bentengi hati anakmu di situ. Kalau tidak, rusak anakmu. Itu yang penting. Ilmu. Boleh pakai, kalau perlu unlimited. Kasih yang paling cepat kalau perlu, yang jumbo.
Kalau perlu, yang paling cepat akses. Asal apa? Ilmu. Jangan maksiat. Ini perjuangan orang tua yang paling berat saat ini. Dan yang terakhir saya ingin katakan, yang paling hebat di antara kita adalah kalau bisa mendidik anaknya menjadi penerus karir risalah para nabi dan rasul. Berbahagialah Anda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya pengen lama-lama tapi mungkin ada yang belum mandi sore. Ya. Saya kira cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selebihnya terserah. Mau ditutup? Jawab, Ustaz. Tanya jawab. Saya yang tanya, jangan jawab. Mungkin evaluasi. Kita batasi aja karena waktunya bentar lagi maghrib. Dua penanya dulu. Monggo. Iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali bisa ketemu Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz yang saya kagumi. Sekalian titip salam Ustadz ke Ustadz Adlin Armas. Saya banyak membaca buku beliau. Ustadz, saya mau bertanya begini. Tadi di surat Al Imran ayat 34 kan, Al Imran, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Iya. Nuh termasuk hamba yang terpilih. Tetapi di dalam surat At-Tahrim itu ada darabawa masalil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atalut kana tatakta abdaini min ibadina sholihin fa khanatahuma. Iya. Para menyungguhnya anhu min aboisya wakilat kulan narum adakhilin. Iya. Itu kira mengkompromikan pengertian itu gimana, Ustaz? Karena kan agak bertentangan. Ya. Karena saya memahami gini. Karena tatakta abdaini min ibadina sholihin berarti kan istrinya Nuh kan Nuh sama Lut berarti sudah setelah dibimbing baru setelah dibimbing baru malah berkhianat gitu, Ustaz. Iya. Berkhianat malah setelah dibimbing oleh dua hamba Allah yang soleh. Itu kira-kira mengkompromikan pemahamannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kata Nuh di sini tidak dilekatkan padanya kata keluarga. Karena memang Nuh ini adalah model pemimpin yang sukses. Sebagai pribadi sukses, sebagai suami sukses, sebagai ayah sukses, sebagai orang tua sukses. Kemudian tidak dilekatkan padanya kata al. Karena ada kasus pada istri dan berbeda dengan Ibrahim. Kita bicara keluarga inti ya. Keluarga inti pada Imran dan Ibrahim alaihissalam tidak ada case yang signifikan. Pada keluarga Ibrahim, baik dari jalur Sarah maupun jalur Hajar dan anak keduanya, semuanya di keluarga inti ini istimewa. Walaupun ayahnya Ibrahim Azar, tetapi Ibrahim sebagai pribadi kepada semua yang dibawa kendalinya sebagai seorang pemimpin, dia katakanlah sukses dalam hal ini. Tapi saya tidak mengatakan Nuh dan Lut tidak sukses karena dia tetap istiqomah. Jadi tidak turun nilai keimanannya, semangat dakwanya hanya gara-gara istrinya. Kira-kira itu yang poin pertamanya kalau dikaitkan dengan kata-kata alnya. Wallahu a'lam bishawab. Atau Bapak punya pertanyaan yang lebih spesifik? Tidak. Kaitannya ada al. Sebetulnya bisa kita perpanjang sih. Banyak poin-poin di sini. Nah, tapi itu sifatnya analisis. Tapi saya ingin dari sisi kata, kenapa di sini pakai al, di sana tidak pakai kata al. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau memang bercerai seperti kasus Nuh atau Lut, ya, adalah tuntutan syariat, maka Anda bukan broken home. Anda bukan suami atau istri gagal. Jika pilihan berpisah itu adalah karena Allah. Di sini Nuh dan Lut konsisten, tidak ingin masuk neraka gara-gara istri atau anak akibat terlalu cinta. Ya, tidak. Begitu juga istri rela dilepaskan
Jangan sampai cintanya kepada Allah terkalahkan pada cintanya harus mengikuti suami yang durhaka kepada Tuhannya, atau anak yang durhaka kepada Tuhannya. Dia tidak mau ikut itu. Disinilah pentingnya menjadi pahlawan keimanan bagi keluarga, di tengah keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Supaya banyak tanya, saya hemat jawabnya. Ada lagi? Mungkin ada satu lagi terakhir yang ingin bertanya, atau cukup? Ibu-ibu enggak ada ya? Oh ya. Waalaikumsalam. Agak keras? Ya, pertama orang tuanya sudah berusaha dimasukkan di pesantren, bikin onar, dikeluarkan dari pesantren. Kemudian di sekolah umum, kemudian mempermalukan keluarga. Tugas orang tua kan berusaha mencari pendidikan yang terbaik. Nah, tapi dalam hal ini jangan terlalu cepat menyalahkan lembaga pendidikan. Nih, lihat ya, saya fahamkan dulu. Karena seringkali kita menyalahkan pesantren dan menyalahkan sekolah. Begini, pesantren dan sekolah itu bukan tukang sulap, kata Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri pesantren Gontor. Pesantren itu tukang jahit. Bagaimana mungkin Anda minta dijahitkan baju sutra yang kau serahkan ke pesantren bahan belacu dan kain kafan? Dia kasih kain belacu atau kain kafan, minta dijadikan baju kain. Bukan di situ lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah kain belacu dan kain kafan mungkin bisa dipotong dengan potongan bagus, dijahit dengan jahitan bagus, tapi tetap saja kain kafan. Jadi begini, itu dalam melihat lembaga pendidikan. Juga jangan terlalu cepat kecewa kepada anak yang gagal. Untung Ronaldo tuh nggak kuliah. Seandainya Ronaldo S3, jadi dosen, dia miskin dia. Untung dia main bola. Kamu ini nge-games terus. Mau jadi apa kamu? Lihat dulu gamesnya apa. Dan bagaimana mengalihkan games ini menjadi sesuatu yang produktif. Nanti mujahid-mujahid perang itu yang jago games, Pak. Untuk ke depan dan hari ini. Mujahid yang jago perang itu yang begini nih. Kalau yang bapak-bapak yang Allahu Akbar bawa pedang, bawa bambu runcing, gampang di drone, selesai. Bikin aja demo yang keras di sini. Ambil bambu runcing seperti pahlawan 10 November. Dia tinggal bawa drone dari Singapura ke sini. Selesai. Jadi nanti mujahid-mujahid perangnya yang pandai ini, Pak. Di lapangan pegang ini. Begini. Bapak-bapak yang pakai bambu runcing di dapur aja nanti. Armenia dalam 14 hari selesai dihantam oleh Azerbaijan setelah Turki mengirimkan drone-nya. Dan semua dikerjakan dari Turki. Begini aja tuh. Cheat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di zaman seperti ini anak-anak pesantren, ini bapak-bapak juga harus jujur juga yang punya anak di pesantren. Di pesantren boleh pegang HP atau tidak? Pas pulang bagaimana anaknya? Banyak yang kecewa karena main HP terus. Di pesantrennya nggak dididik bagaimana cara menggunakan HP yang baik. Di rumah cuma dimarah-marahin atau dibiarkan. Akhirnya lewat. Banyak gak kasus? Jadi kita harus melihat secara objektif setiap kenyataan saat ini. Coba kalau kita jelasin tambah satu sesi nanti. Memang kita perlu majelis ayah ini, Pak. Ya,
Anak nggak harus seperti yang kita mau. Dia harus menjadi dia. Inilah bedanya penjajah dengan pendidik. Pendidik adalah orang yang menjadikan anak seperti apa yang dia cita-citakan, tentu dengan pengarahan. Kalau penjajah, anak harus seperti yang saya mau. Gitu ya. Nah, di sini juga harus hati-hati melihat persoalan anak-anak kita sekarang, dan mereka butuh pendampingan dari kita semua dan butuh bantuan kita semua. Kadang saya bangga dengan anak-anak yang dapat MPV, ya, yang gamesnya tuh selalu menang. Ini berbakat, kasih saya deh anak yang kayak gitu. Kalau Anda nggak mampu, ya, saya kasih ruangan, kalau perlu saya modalin, tinggal diarahkan. Ini anak punya kemampuan hebat nanti ke depan. Nah, cuma kita lihat dulu games yang mana dan apa isi hatinya, apa otaknya. Yang dibutuhkan ke depan tuh yang jago ini. Tetapi bukan semata-mata games ya. Ini soal hati nanti dididik, dibimbing kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Waslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Besok rencananya saya di masjid apa? Raden Patah, Balongsari. Jam berapa? Jam 9 sampai selesai. Nah, besok saya diminta berbicara, kalau hari ini adem, besok juga adem, berbicara tentang persatuan umat untuk merajut kebersamaan. Yang tidak sibuk, kita bisa jumpa lagi besok jam 9 di masjid Raden Patah di Balongsari. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan saya bisa hidupkan kembali majelis ayah. Saya pernah punya majelis saya, sempat terhenti, dan ini penting sekali untuk mengantisipasi banyaknya kasus dalam rumah tangga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa Bu saya bikin majelis saya? Kalau Ibu banyak curhatnya kita tahu, jadi gampang nyelesainnya. Bapak ini yang bikin masalah, diam-diam baik gitu. Mungkin perlu juga majelis saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Kyai Haji Bahtiar Nasir yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.